الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas makna ikhlas. Hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga perkataan para ulama kita yang memotivasi kita untuk ikhlas. Dan itu banyak sekali. Kita akan bawakan beberapa ayat, hadis, dan juga keterangan ulama. Di antara ayat yang sangat gamblang yang memerintahkan kita untuk ikhlas adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah. Di ayat yang kelima dari surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah kalimat apa? Mukhlishina lahuddin. Jadi Allah Azza wa Jalla bukan sekedar memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Bukan sekedar ibadah saja secara lahiriah. Tapi ibadah itu pelaksanaannya harus mukhlisin. Berarti sholatnya harus apa? Ikhlas. Puasanya harus ikhlas. Hajinya harus ikhlas. Umrahnya harus ikhlas. Birrul walidainnya harus ikhlas. Ngajinya harus apa? Ikhlas. Baca Qur'annya harus ikhlas. Pokoknya semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus ikhlas. Walaupun ibadah itu sekecil apapun. Imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari apa? Jalan. Kalau mengganggu di masjid pripun? Apa maning? Ya. Contohnya apa? Kotoran. Kotoran apa? Cecek. Kadang-kadang kita itu Arab sujud. Wah, kita ini anak sesuatu. Banyak orang yang setelah itu tidak melakukan apa-apa. Hanya sekedar mengetahui fakta bahwa di karpet ini ada kotoran cicak. Nggak berusaha untuk golek tisu, apa-apa, untuk membersihkan. Ketika kita melakukan itu, jangan lupa keikhlasan. Ketika jenengan berangkat kasih ke masjid, berusaha untuk berada di shaf yang pertama, jangan lupa apa? Keikhlasan. Ketika jenengan buka mushaf Al-Quran, baca Al-Quran terus sampai syuruq,
Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah. Jangan lupa keikhlasan. Benora mubah. Supaya amal kita tidak nopo sia-sia. Ini surat nopo? Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam firman Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati," terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang sangat familiar buat kita. Surat Al-An'am ayat 162. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ikhlas itu apa? Ikhlas itu ya lillahi rabbil alamin. Qul inna solati, katakanlah solatku, wa nusuki, napa? Sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Salate kudu lillah. Kurbane kudu napa? Lillah. Bukan untuk cari dukungan politik. Pas lagi kampanye kurban. Bis bubar kampanye, bis kepilih apa orang kepilih. Ya. Terus kelalen. Orang apa? Kurban. Hati-hati. Kurban itu ibadah. Harus apa? Lillah. Makanya di ayat berikutnya Allah menegaskan la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh kurban yang kita sembelih itu niatnya dibikin ganda, itu tidak boleh. Separuh buat Allah, separuh buat manusia, tidak boleh. Masih ingat? Ikhlas napa wingi? Murni. Murni berarti mboten wonten apa? Campuran. Tidak boleh niat-niat ganda. Lillah ya, lillah saja. Yang lebih parah lagi bukan niat ganda. Ya. Murni buat Nyi Roro Kidul. Kan lebih parah mana? Ya. Dah ini ayat Al-Quran. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak. Hadis yang paling kita sering dengar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua amalan itu tergantung apa? Niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Berarti kalau ada orang sholat 60 tahun. Pinten? 60 tahun. Dia akan dapat pahala. Kalau sholat 60 tahun itu apa? Ikhlas. Berarti kalau selama 60 tahun itu sholatnya tidak ikhlas, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Coba jenengan bayangkan. Sholat berapa tahun? 60 tahun. Berarti ribuan kali sholat tak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak apa-apa, tak ikhlas.
Kaji ping kopang kaping 7 kali misalnya, 10 kali haji. Ratusan juta dia keluarkan. Kalau nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai niatnya. Berarti kalau niatnya nggak ikhlas, ya nggak dapat pahala. Sehingga urusan niat ini betul-betul harus kita awasi. Jangan terlalu kagum, jangan terlalu bangga dengan besarnya amalan yang kita kerjakan. Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri seingat saya. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil. Gara-gara apa? Niatnya mboten ikhlas. Coba jenengan bayangkan. Bangun masjid gede banget. Nyumbang sekian miliar. Besar napa kecil niku? Besar. Hal-hal yang besar-besar itu berubah menjadi apa? Kecil. Gara-gara niat mboten ikhlas. Tapi sebaliknya kata beliau, wa rubba amalin saghirin tukabbirhun niyah. Dan betapa banyak amalan yang kelihatan sepele, kecil, akan berubah menjadi besar. Karena apa? Keikhlasan. Coba jangan bayangkan. Hanya sekedar menyingkirkan ranting. Apa? Ranting. Ngelihat ada pohon, rantingnya menjulur kemana? Ke jalan. Misal, dari sini, dari dalam sini menjalar ke sana. Kemana? Ke trotoar. Pas kita lewat, kayaknya nyampluk ya. Nah, akhirnya kita apain? Kita potong, klek. Kecil apa besar? Kecil. Butuh duit berapa untuk mengamalkannya? Murah butuh. Nggak butuh apa. Nggak butuh energi besar. Cuma gitu aja. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan ada seseorang yang masuk surga hanya dengan memotong ranting. Karena apa? Karena ikhlas. Jadi jangan terlalu mengejar besarnya amalan. Tapi juga perhatikan keikhlasannya. Dah, ayat hadis. Terakhir, perkataan ulama. Banyak banget ulama yang mengingatkan tentang keikhlasan. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Sinten? Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah. Wadittu law annahu kana minal fuqaha'i man laysa lahu syughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim. Kata beliau, saya berangan-angan. Andaikan ada seorang ulama yang pengajiannya masalah ikhlas tok. Temane hanya masalah apa? Ikhlas. Wa yaq'udu litadrisi fi a'malin niyati laisa illa. Ustadz itu kata beliau materi pengajiannya cuma urusan ikhlas. Kok? Jadi malam Senin pengajian tentang apa? Ikhlas. Malam Selasa
ikhlas. Malam Rebo, ikhlas. Malam Kamis, ikhlas. Malam Jumat, ikhlas. Malam Sabtu, ikhlas. Malam Ahad, ikhlas. Malam Senin, ikhlas mana? Beliau itu pengen ada ulama yang spesialisasi pengajiannya cuma bahas tentang apa? Ikhlas. Saking apa? Saking pentingnya. Karena materi apapun yang disampaikan, kalau ndak ikhlas, orang ada gunanya. Nih, pengajian fikih. Fikih ibadah. Sholat, wudhu. Kalau nggak ikhlas, ya nggak dapat apa-apa. Besoknya pengajian apalagi tafsir. Tafsir tapi ngajinya buatan apa? Ikhlas. Nggak dapat apa-apa. Besoknya lagi akidah. Akidah yang dipelajari nggak ikhlas. Nggak dapat apa-apa. Maka semuanya bermuara kepada apa? Ikhlas. Mulane Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau ada seorang ustadz bolak-balik ngemutaken apa? Sing ikhlas, sing ikhlas, sing ikhlas aja. Bosan. Ikhlas manu, ikhlas manu. Wis ngerti? Iya wis ngerti. Tapi wis ikhlas apa? Gue kan jadi masalah. Rata-rata dari kita itu sudah tahu ikhlas hukumnya. Hukumnya wajib. Tapi kalau kita ditanya, wis ikhlas suruh. Apa jawabnya? Wallahu a'lam. Ya. Jadi jangan bosan. Jangan bosan. Untuk senantiasa diingatkan tentang keikhlasan. Juga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas di dalam semua amalan yang kita kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung.